Oke, selamat pagi. Masih bersama dengan saya Jero Wijero dalam kuliah pinggir jalan gitu. Tapi kalau kuliah, saya bukan universitas atau bukan dosen, saya tidak bisa dikatakan. Kita pelajaran tentang eh, pencerahan, pencerahan terang dan kejelasan terkait dengan kemuliaan, terkait dengan materi dan material. Oke, di tangan saya adalah bubuk. Ini adalah bubuk yang saya ekstrak. Ini terkait dengan bubuk putih. Ini bukan narkoba. Kenapa? Karena narkoba adalah sisi lain yang dia kalau kita pakai pelajaran tentang sekuler, dia ada di titik iblis. Kenapa di titik iblis? Di titik yang paling salah dimanfaatkan dan dipakai penggunaannya, tapi juga berkembang dan meluas. Ya kan, ada meth dulu, ada kokain. Saya dulu pecandu kutau dulu. Kemudian sekarang sudah beralih. Kemudian saya belajar banyak hal. Ini saya katakan boleh menjadi gambaran iblis. Bukan iblis ya. Kalau iblis adalah narkoba, ini adalah iblis. Kenapa saya bilang iblis? Karena iblis adalah gambaran palsu dari blueprint yang kemarin kita bahas. Saya mau ulangi bagaimana. Thank you. Rokok mana aja nih? Oke. Ini 2, Oke. ini 1. Ampunan 1. Beli rokok batangan aja. Ini iklan. Ini abang saya di penjual nasi jinggo. Kalau ke Bali jangan lupa untuk beli nasi jinggo. Ini viral. Kenapa? Sambal geledek. Ini dia dagangnya di sini. Nah, sambil saya bikin video, sambil menikmati sarapan pagi juga di pinggir jalan di Bali. Oke, thank you. Oke, jadi kalau kita melihat kembali di pelajaran tentang ini, di titik iblis adalah di titik ini tentunya. Nah, di sebelah sini. Dan terkait dengan ular, buah, dan sebagainya, kita tahu bagaimana terjadi terciptanya iblis di titik ini. Tepung putih yang mengakibatkan ada banyak keruntuhan, ada banyak kolapsnya bangunan sebuah struktur generasi, bahkan sampai negara, karena ada peredaran bubuk ini dan sejenisnya tentunya. Ini terkait dengan sisi di sini. Kenapa? Karena yang mengembangkan, yang membangunnya, dia pakai sistem atas ini. Kemudian kita juga berkembang pada, mungkin saya bahas ini dulu ya dalam sisi ini, nanti kaitannya kemana. Karena apa? Kaitannya kita tentunya pada akhir ya. Tai dan apa fungsinya bubuk iblis. Bukan iblis ya, sekali lagi, tapi saya mesti menjelaskan sisi kepalsuan. Karena sisi kepalsuan itu adalah criss cross dengan saya. Nanti saya jelaskan bagaimana Anda menganggap saya masalah, padahal yang bermasalah itu Anda yang menganggap saya penyebabnya semua tanpa Anda sadari lu goblok dan tolol dari kecil. Bahkan dari lu belum ada, ya lu udah direncanain buat jadiin goblok dan tolol. Kalau saya enggak, kalau saya direncanakan, dibangun dengan natural untuk menjadi iblis. Jadi beda ya, kaum iblis dan kaum iblis. Karena kaum iblis pasti ujungnya goblok dan tolol. Dan kaum iblis dan ya pecahan dari ini variabelnya dia bersalah, berdosa, dan tersebar kayak tai. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa di hari-hari terakhir ini kita bahas ini bubuk, ini gambarannya sama, serupa dan segambar. Apa itu serupa dan segambar? Dia tentang sebuah pemahaman global, kemudian jadi pecahan kecil seperti ini, gitu kan? Sama kayak global, musuhnya bocangon, kecil satu orang. Ya kan, globalnya gede ya. Ini adalah berasal dari Magillus Anticius. Oke, jadi sebesar ini, bahkan lebih besar lagi. Kemudian tepungnya saya pecah. Itu sebabnya dia terkait dengan pempolaan, pemposisian. Nah, ini bicara soal pola. Dan polanya adalah copy paste dan merubah. Itulah konspirasi. Itu sebabnya kemarin saya jelaskan bagaimana blueprint asli Adam Hawa itu dirubah, dipalsukan, dan dibagikan sampai semuanya mengglobal. Ketika semuanya mengglobal, di copy paste sama politik kita yang namanya partai. Loh, kok bisa penempatan kapitalnya tepat ya? Kapital itu bicara soal sejarah, dan yang melecehkan sejarah, yang meruntuhkan bangunan sejarah seperti Tower Babel adalah generasi yang paling muda, goblok, tolol, idiot, terpapar tai.
dengan hawa nafsu yang cetakannya juga seperti ini. Itu sebabnya mengapa saya menjelaskan ini iblis. Ini terkait dengan sistem kesehatan kita. Saya jujur ya, saya cebok pakai ini. Setelah saya buang air dan saya cebok pakai ini. Bukan masalah sayanya. Kenapa? Karena saya mau membersihkan sekaligus mau memasukkan ini pada saluran gorong-gorong. Dan kalau kita melihat bagaimana pembangunan gorong-gorong itu juga beriringan. Beriringan dengan pembangunan saya dan saudara di suatu tempat maupun di suatu bangsa dan negara. Itu sebabnya dengan pola dan cara saya melihat, saya bisa melihat bagaimana gorong-gorong itu bicara tentang kesehatan masyarakatnya. Wow, masuk Pak Eko, dalam tembus. Oke ya. Jadi saya tidak mementingkan di sisi cebok. Tetapi kalau kita belajar lucu soal cebok karena WHO memandu kita, dia cebok pun nggak bisa. Loh, kenapa cebok nggak bisa? Karena mereka barat yang ceboknya pakai tisu. Kita pakai kebersihan. Minimal kita pakai sabun. Lalu ada orang yang bicara soal kesehatan, protokol, cebok aja nggak bisa. Lalu mengembar-gemborkan dalam bokel sampai pakai pantat, sampai ditelen. Nih, sekuler-sekulernya, ampe lu kalau nggak percaya lu buka bokep. Jadi titik kesehatan dari sana itu menunjukkan bahwa Anda tidak layak. Anda tahu, Anda makan daging rada mentah, ya kan? Anda makan ini, makan itu, ya ceboknya pakai dolar. Belajarlah dari Asia. Kami cebok pakai air. Kami cebok pakai sabun. Tetapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena ada paparan yang kalian berikan dari pola ini sampai ujungnya ke sini, bos. Nah, partai itu sebabnya tai itu menjadi masyarakat dan pengotor masyarakat. Sampai bagian air pun kena. Tapi kita udah digulung dengan konspirasi dan propaganda. Itu sebabnya saya mau jelaskan bagaimana pemahaman saya upside down dengan kalian. Seiring berjalan bersama, tetapi kita saling memunafikan. Ya, yang jadi masalah adalah saya menganggap kalian bermasalah. Ya, karena apa? Karena kalian memunafikan keterangan dan kejelasan. Bahasa mataharinya nggak tahu. Tapi kalian menganggap saya penyebab. Loh. Penyebab apanya? Yang bikin dosa siapa? Yang goblok siapa? Yang munafik siapa? Yang bersembunyi dalam kemunafikan siapa? Lalu semuanya ditimpakan ke bocangonnya, katanya menghancurkan. Lo menghancurkan diri lo sendiri. Itulah yang dicegah. Kaum goblok. Itu sebabnya di dalam sebuah buku suci, persiapkan jalan. Jalan buat siapa? Buat kristal, tolol. Lalu ini apa? Ini pecahan dari kristal. Malah digoblokin. Lalu apa sih sistem goblok? Sistem goblok adalah sistem Adam. Adam mengurung. Itu sebabnya kita memakai arah yang sama dan kita ada di sini. Tadi pagi saya tiba-tiba bangun dalam, ya kita bisa bilang perjalanan dimensi keterangan dan jelas, selalu mengingatkan pada realita-realita, bahkan hal-hal yang dia bisa muncul. Tiba-tiba saya diingatkan dengan lagu Exist. Loh, kenapa Exist lagi? Exist kan bicara tentang pengeluaran, exit juga gitu kan. Kenapa? Karena ada satu lagu yang dia bilang mencari alasan, mencari apa? Lalu tentang keterpisahan kita, upside down kita, dan itu kalau kita penempatan kapitalnya, pak! Dan kalian sudah memilih untuk menjadi seperti itu sebabnya sekali lagi saya lebih dahulu membuat keren material. Ini ada material magilus, kemudian tercampur dengan kelam sihel, kita tahu kapitalnya. Dan ini adalah tepungnya. Dari bentuknya ini bicara tentang komposisi bersama dengan kalian dan yang lainnya. Ini bicara tentang bocah angon, pecahan yang paling kecil. Dan kalau kita pakai pola seperti ini, dari kepala dan sampai ke kaki, dia membentuk seperti ini. Itu adalah pola alfa dan omega. Mari kita bahas yuk tentang posisi kita di sini.
Karena dari lagu itu pun dikasih tahu apa? Ada satu titik percuma kita bersama tapi nggak berbahagia. Nah, itu bahaya. Kenapa? Kalau tidak berbahagia berarti ajab lu nyampe. Karena ujung bahagia itu adalah gambaran semua. Hasil kemunafikan kita itu membuat kita tidak bahagia. Hasil kemunafikan kita membuat kita seolah-olah tapi mencari alasan, gak pernah cari kebenaran, dan kita berujung di totalitas. Tapi silakan saja, kalau tidak mau percaya silakan masih tetap dipandu, dan saya masih tetap harus bertugas bagaimana seharusnya. Oke, jadi masih bersama dengan saya si Bocah Angon, karena saya anti Satrio Piningit. Saya anti siapapun yang jadi pahlawan. Mana bisa dari kalian. Nah, ini cilaka. Kenapa? Karena Bocah Angon lah punya pengertian. Jadi sekali lagi saya mau tunjukkan dengan jelas arah kita ada di sini terkait ini ya. Belajar cebok dulu. Nah, ini Indonesia. Ini Indonesia nih, ya. Indonesia udah lumayan lah ya, tapi munafiknya dia bukan soal tai saja, tetapi sampai di gorong-gorong pembangunan terkait dengan peredaran darah dan sebagainya. Itu bisa dilihat bagaimana itu berbanding lurus. Tetapi yang ini yang masalah. Ini soal Barat ya, lu sadar diri. Dari kemarin saya ngomong Barat sadar diri ya. Kenapa? Lu kalau soal kebersihan lu nggak usah soal mimpin organisasi dunia. Kenapa? Karena terapan lu bukan terapan di sisi timur. Lu tetap pakai sisi Barat. Sisi Barat tuh jorok. Itu sebabnya kebersihan di tangan lu, kesehatan di tangan lu nggak pernah selesai. Maka itu sebabnya kalau Anda orang-orang dunia yang benar, Anda orang global, jangan pernah penempatan kesehatan sama orang yang cebok ya pakai tisu atau dolar. Karena exitnya dia tidak bisa menangani. Jadi WHO turun kau. Berikan pada Cina, berikan pada Indonesia. Baru kesehatan dunia akan terbuka dari awal sampai akhir. Kau menyelesaikan masalah berakmu aja nggak becus. Tuh, kentut. Nah, itu sign and wonder. Karena bagian dari saya adalah hidup dengan sign and wonder. Jadi, segala protokol dari WHO dilanjutkan dengan Pak Luhut, ya kan? Oleh Omega partai-partaian. Ayolah, Anda sudah sampai di ujung. Tapi saya menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan. Apa maksudnya? Jika saya menunjukkan masalah, maka saya harus menunjukkan solusi. Nah, ini contohnya. Dari awal silakan lihat. Dan apa magilus itu? Apa kapitalnya terkait dengan imaji, ilusi? Apa kaitannya dengan klamsel, kelam, dan sihel? Oke, apa kaitannya keduanya bicara tentang male dan sihelo female? Ada di sana tentang iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling sulit tuh kasih. Apa? Munafik. Itulah yang diajari. Nah, terkait dengan apa yang diajarkan oleh guru saya adalah kristal. Seharusnya mereka yang tidak menganti-anti itu membuka jalan. Bukan malah jadi goblok penutup jalan. Karena kau mengkhianati dengan apa yang kau tulis, kau baca, kau gadang-gadang. Kau hanya bermimpi dalam kisah lama yang gak akan pernah sampai. Yesus sudah gak ada. Tapi ingat apa yang dia katakan. Muridnya akan ada lagi. Yesus gak mungkin bangkit atau turun dari surga. Kita tahu apa bahasanya. Itu sebabnya saudara, mari kita sadari, mari kita terapkan. Terserah sih, kalau mau terapkan boleh, nggak terapkan juga boleh. Itu sebabnya saya produksi tepung ya, dan itu terkait kita untuk lebih sehat. Tetapi nanti kalau bahasa labnya sudah keluar, nah tapi lucu bahasa lab sudah keluar apa? Tentang kepincangan. Dari sini juga kita tahu ada gambar diri kepincangan.
ya kan? Ada kepincangan karena difungsikan kanan semua, gitu kan? Atau kiri semua, orangnya jadi begini. Nah, soal kepincangan adalah soal sesuatu tentang pasangan. Kalau masalah lu nggak punya solusi, nah itu janda banyak, duda banyak. Kalau lu punya masalah nggak punya solusi, itu ibarat Adam kegulung sama propaganda. Itu ibarat konspirasi dimakan sama propaganda yang isinya konspirasi anak-anaknya. Oke? Jadi pembodohan adalah engkau cari masalah, engkau nggak punya solusi. Lalu engkau katakan yang punya solusi, engkaulah sumber masalah. No. Jadi saya mau katakan, itu sebabnya saya tunjukkan solusinya, bagaimana ke depan kita bertindak, bagaimana partai-partai. Tadi pagi saya belajar lebih jauh. Kalau daerah Bali itu adalah daerah yang bermasalah, tapi solusinya dia punya apa? Saya. Tapi daerah lain, kenapa seperti itu? Nah, terkait dengan keterangan kejelasan di pandangan matahari. Saya punya kebiasaan untuk bicara dengan matahari, belajar polanya, dan itu kalian tidak punya. Dan ketika kita teliti, yang tidak punya bermasalah. Mau bertuhan, mau berala, engkau nggak bisa bahasa matahari, lu goblok. Lu nggak bisa mengartikan matahari, sedangkan catatan di kota yang lu gadang-gadang, di situ ada gambar matahari, goblok. Jadi paham ya? Saya tahu itu sebabnya dia melihat kalau saya pergi kemanapun juga, di situ ada solusinya yang bergerak, bukan masalah yang berputar. Itu sebabnya pengkondisian anti-anti dan pingitan terhadap bocahnya yang digadang-gadang oleh kaum masyarakat bersama-sama mengulangi kisah lama itu. Ingat soal tepung, soal batu, kisah Mesir, si lembu emas yang berujungnya bullshit. Tapi saya ujungnya bulldozer. Kenapa bulldozer? Karena mempersiapkan, dia masuk, mempersiapkan jalan bagi kemuliaan yang sesungguhnya. Itulah yang menjadi masalah dan solusi. Mungkin bahasa saya tidak teratur, ya kan? Karena saya mencoba mengimbangi. Apa yang saya buat hari ini juga terkait dengan dua loh batu. Karena saya pegang ini seperti dua loh batu. Satu yang Anda bisa baca, satu tidak bisa baca. Saya mencetak ini 2 kali. Dan lucunya jalan hidup saya itu menggambarkan kisah masa lalu. Jadi satu saya masukkan ke dalam gorong-gorong yang artinya diambil oleh kaum gorong-gorong. Yang satu lagi adalah yang saya hancurkan. Tetapi saya membuat catatan yang lain karena ada tab di hadapan saya sama seperti ini dengan bahasa yang itu sebabnya Bocangon dia bukan jadi presiden, bukan jadi pemimpin, dia menjadi klasionifikasi. Itulah fundamental kalian punya tur rohani, mudik dan sebagainya. Tapi kalian memunafikan sampai Bocangon ya, dia kurung dan itu mengulangi. Kita akan bahas lagi tentang apa? Tentang di masa Daud, di mana dia adalah solusi dan solusi itu dibawa kemana-mana, tentang tabut Allah, tabut perjanjian yang dipinjamkan, yang dibawa kemana-mana. Tapi di mana ada dia, di situ ada solusi. Di mana ada dia, di situ ada jawaban. Tapi dia juga dibilang masalah, bawa kutukan. Yang terkutuk lu goblok. Kaum lo tuh yang terkutuk. Jangan bilang bait lah, inilah yang membawa kutukan. Itu sebabnya kita munafik. Dan mari kita coba sadari dengan logika. Dan kita udah gak bisa kemana-mana bos. Daud, kita bicara soal Daud sebentar. Oke, saya pasin di 20 menit lalu kita bahas tentang Daud.